juga untuk persiapan kita kalau kita menjelang bulan Ramadan. Sekarang untuk Bapak Ibu kita menjalankan secara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak haji dan hajah, jamaah haji alumni 2016 Alba rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di Masjid Darul Muhtadin di Sayegan ini. Betapa nikmat Allah telah diberikan pada kita semuanya, sampai hari ini kita masih bisa dipertemukan bersilaturahmi ini di masjid yang mulia ini. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dan beribadah di dalam bulan Ramadan nanti. Dan Allah mampukan kita untuk beribadah dengan baik agar kita bisa termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam bentuk ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan sudah berapa kali kita bertemu selama ini menjalankan ibadah puasa, baik puasa itu sendiri maupun rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan. Salah satunya diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan juga diturunkannya Lailatul Qadar. Dari berbagai macam keistimewaan, termasuk Allah memberikan berbagai macam, istilahnya itu obral pahala ya. Bahkan yang namanya Ramadan ini, berbagai macam aktivitas kita ketika kita niatkan ibadah ini bisa dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena bulan yang penuh kemuliaan ini, maka kita perlu persiapkan, walaupun Bapak Ibu sudah berkali-kali menjumpai Ramadan selama ini. Memang kadang manusia itu sering lupa. Walaupun kita sudah tahu, belum tentu kita melakukan apa yang sudah kita tahu. Leres nama betul Bapak Ibu. Banyak orang itu apa yang dia sudah dapatkan ilmunya, tetapi ternyata orang yang sudah banyak ilmunya itu sendiri belum tentu melaksanakan apa yang dia tahu, bahkan mengingkari. Karena itu kita syukuri bersama, kita masih diberikan Allah dalam bentuk dimampukan menerima hidayah. Karena hidayah itu merupakan satu nilai yang tak ternilai bagi kita, tidak bisa kita rupiahkan. Bapak Ibu pirsa, seorang pendeta yang namanya Saifuddin Ibrahim, pirsa ya, berapa ilmu yang sudah dia dapatkan. Dia adalah orang yang murtad, di mana dia adalah orang yang dulunya ya seorang ustadz, tetapi karena tidak diberikan kemampuan oleh Allah hidayah, akhirnya dia menjadi orang yang
murtad. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita saat ini dalam bulan yang nantinya akan datang kirang langkung 6 hari ya. 6 hari dari hari ke-7 kita sudah mulai puasa. Di hari Sabtu insya Allah. Nah, apa yang harus kita siapkan saat puasa Ramadan ini? Salah satunya sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyampaikan salah satu quote yang pernah saya tulis di sini, Bapak Ibu. Di sini saya tuliskan, segala yang menyenangkan, segala hal yang menyenangkan itu banyak sekali Bapak Ibu, untuk dikerjakan tidak selalu membawa kebaikan bagi yang melakukannya. Bapak Ibu, semua yang menyenangkan ketika kita kerjakan belum tentu yang menyenangkan kita kerjakan itu membawa kebaikan bagi kita. Leres nama betul. Contoh mawon kuliner ngremenaken mboten kuliner nika. Oh remen sangat. Oh dak niki awake dhewe kuliner sing enak terus. Asam urat. Nika leres sangat. Jadi asam uratnya turun, Pak. Turun ke kaki. Salah satunya. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan belum tentu membawa sebuah kebaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalimat yang berikutnya, berpuasa, ya, berpuasa, kemudian koma, memberi maaf, meminta maaf, ya, sholat tengah malam tahajud, katanya, laku prihatin, ya, kita prihatin itu ya termasuk bersahaja hidupnya, itu salah satu prihatin. Kemudian mengalah, ketika kita berhadapan dengan orang yang arogan, ngalah. Wong sing gampang egois, awake dhewe ngalah. Terus kemudian bersedekah, ikhlas, sabar dan lain-lain. Itu adalah amal soleh yang sesungguhnya tidaklah menyenangkan untuk dilakukan. Pitados mboten? Poso ki ra penak. Wong kudune iso mangan ra entuk mangan kok. Nggih mboten? Yang namanya memberi maaf, apalagi juga minta maaf. Memberi maaf itu berat dan susah. Sebab apa? Dia menjadi korban. Coba Bapak Ibu kalau jadi korban terus ada orang minta maaf ke kita yang memperlakukan kita semena-mena itu tadi, kira-kira gampil atau mboten? Abot nih kok. Minta maaf juga sama. Bahkan minta maaf itu lebih sulit dan lebih berat dibandingkan sholat tahajud. Loh kok bisa? Nah, sekarang orang banyak sholat tahajud, rajin, ning nak salah ra tau ngakoni salah. Ra krasa nak salah tur ra urusan berbuat salah. Kata napa mboten? Karena itu minta maaf itu perbuatan yang berat. Ora penak wong minta maaf niku. Napa mulai iki? Ya, ora tahajud, prihatin, mengalah apa meneh? Mengalahi wong dhewe iki kudu ngalah. Kaya wong kalah ning ora kalah sakjane. Kemudian bersedekah, apalagi nih kok ikhlas. Ikhlas niku mboten gampil Bapak Ibu. Wong iso maca Qur'an ning rung tentu maca Qur'ane ikhlas. Wong iso wae sedekah ning rung tentu ikhlas. Wong iso wae minta memberi maaf tapi ora ikhlas ning memberi maaf. Nah, napa meneh sabar. Jadi sabar itu lebih sulit lagi, ya. Nah, di sini sesuatu yang namanya tidak menyenangkan ini ya. Wonten kalimat berikutnya. Jika kita berprinsip akan melakukan segala sesuatu dengan prinsip dasarnya adalah hal yang menyenangkan,
Maka sesungguhnya kita dengan segala kesadaran diri ini, napa Bapak Ibu kesadarannya dengan rela diri napa? Justru awake dhewe itu mencelakakan diri kita sendiri. Contohipun ngeten Bapak Ibu. Nah, aku lagi ora mood, lagi ramut, mau rasa tak tandangi. Jadi orang itu mengerjakan segala hal dasarnya nak aku lagi seneng tak tandangi, nak rasa seneng tak tandangi. Nah, ngoten niku nak arep salat, wes aku lagi rambut tak rasa salat. Nggih mboten. Nikulah orang-orang yang dalam keadaan berbuat amal baik ngot-ngotan. Nggih mboten. Iki wong iki kok lagi apa ya apik banget nek pas salat ya wah jan njegadul pol. Niku mentalitasnya munggah medun. Jadi itulah orang-orang yang justru kadang mencelakakan diri. Pas jegadul mati. Waduh. Repot toh. Jadi itu. Maka kalimat yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang ingin selamat dan bahagia hidupnya, hidup bahagia selamat baik dunia maupun akhirat nih, sesungguhnya jika dirinya mampu mengerjakan segala hal yang tidak menyenangkan itu, apa itu yang tidak menyenangkan? Ya amal soleh tadi. Dasaripun apa? Karena itu dia mengerjakannya bukan karena menurut dia, tetapi ini diperintahkan Allah atas dasar perintah Rabb-nya. Kowe kok poso? Kenapa kok poso? Lah karena diperintahkan Allah aku kerjakan. Bukan, kowe kok poso? Lah tanggoku ya poso ya. Ora penak nek aku ora poso. Wonten mboten sing ngoten niku? Kowe kok kaji to? Ya ora penak ngarepku wis kaji. Samping wis kaji, mburiku ya kaji. Apa kata dunia? Ontek ngoten niku. Aku ki rung kaji. Mergone aku kudu bayar ONH yo. Ora penak to ora. Enggak gaji wong dos, enggak gaji aku durung dhewe. Apa neh aku kepalane. Waduh, tambah runyam nika. Banyak orang itu berbuat baik karena makhluk. Betul kan? Jadi karena orang itu. Makanya kenapa kita melakukan mengerjakan segala sesuatu yang enggak enak-enak tadi? Bukan karena piye-piye, tapi itu karena perintah Allah tak kerjakan. Kowe kok ora nandhangi? Oh, kuwi ra entuk. Dilarang Allah ya ora tak kerjakan. Jadi wong sedekah kuwi ana sing sedekah merga mesake. Kowe kok menehi dhek ngopo? Aku ndelok dhewek iki mesake, makane tak kei. Kuwi berbuat baik ning ora entuk pahala. Leres mboten Bapak Ibu? Niatnya bukan karena Allah. Podo-podo dapat energinya positif ning ora entuk pahala. Jadi itulah satu bentuk kita mengerjakan berbagai macam ibadah, termasuk saat niki awake dhewe niki keraya-raya saking Sentolo dumugi mriki nggih Bu nggih. Saking pundi-pundi dumugi mriki, kuwi esuk-esuk iso ming wedangan teh sak sikile slonjor ngoten nak banget. Nek kok dadak menyang ning pengajian, abot lho niku. Ra penak niku. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan ini banyak hal yang sesungguhnya kalau kita gunakan pakai rasa yang modelnya perasaan kita rano sing enak tengah wengi kudu tangi nyiapke sahur misalnya. Nah orang tidak kebablasan pas sahurnya gitu kan. Padahal kita tarweh ya, jam tidurnya mesti berkurang. Nah Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, ada 4 hal yang kita ini perlu menyambut bulan Ramadan ini, yaitu ada 4 hal yang penting Bapak Ibu. Engkang sepindah persiapan kita untuk ruhiyah. Ruhiyah itu keimanan. Ya. Puasa itu esensinya adalah iman. Karena itu seruan Allah, panggilan Allah memanggil orang untuk diperintahkan untuk puasa. Kalimat pertama adalah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalimat awal seruannya adalah hai orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang disebut dipanggil itu? Nanti kita pertanyakan. Maka persiapan utama di sini, Bapak Ibu. Yang kedua adalah persiapan jasadiah, jasmani, fisik. Loh, kenapa harus fisik? Lah karena saat berpuasa itu simbol, saya katakan simbol orang berpuasa yang bisa kita lakukan dengan manusia, dengan realitanya adalah jasadnya yang kelihatan ya. Tapi itu hanya kendaraan saja, bukan esensi puasanya. Karena kalimat di dalam Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu diakhiri la'alakum tattaqun. Nah, iman itu bukan jasadiah, bukan jasmani. Hei orang-orang yang beriman, iman itu letaknya teng pundi, Pak? Anatomi ini teng pundi? Hati, jiwa kita. Manusia itu tersusun atas 3 komponen. Komponen yang pertama adalah jasad fisik nih, blegeran awake ini, jasmani ini fisik. Yang kedua adalah jasad ghaib yang namanya jiwa. Jiwa niku software itu adalah niki teng niki Windows nih, kalau teng HP awake dhewe niku namanya Android. Nah, itu. Jadi software jiwa. Yang ketiga adalah roh, nyawa yang membuat laptop niki gesang. Mergane ana setrum niku adalah roh kita. Roh setrum telas nih pecah ngoten niku awake dhewe nggih ngoten. Rohnya diambil meninggal, rohnya enggak diambil, yang jiwanya diambil oleh Allah, digenggam oleh Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu tidur sakit ngetos napa-napa mboten toh? Jiwanya diambil oleh Allah. Jadi posisi seperti itu manusia jasadiahnya itu yang tampak sepertinya puasa, padahal bukan itu hanya kendaraan saja. Nah, yang berikutnya adalah persiapan sakofiyah, keilmuan. Poso ki nganggo ilmu, tidak asal puasa biologis dalam bentuk medis. Orang juga disuruh puasa, tapi puasanya beda dengan puasa kita di dalam bulan Ramadan atau puasa-puasa yang kita lakukan, puasa sunnah, Senin Kemis, Daud dan seterusnya. Bukan seperti itu. Kita puasa cukup 8 jam sampai 10 jam untuk puasa medis. Ajeng dicek lab, gula darahnya puasa. Ini kan neng entok minum itu ya petah. Gitu? Boleh minum. Sing penting dudu minuman yang mengandung bahan-bahan kimia yang lain. Teh walaupun ranggu gula mboten pareng. Kopi ranggu gula ya ora entuk. Ngoten. Ning air putih boleh. Enak puasa Ramadan enggak boleh. Nggih mboten. Nah, dalam posisi puasa seperti itu, makanya perlu pakai ilmu. Nah, yang berikutnya adalah ma'aliyah. Ma'aliyah ini harta benda. Maka puasa-puasa yang namanya Ramadan ini kok perlu harta benda? Lah, butuh sahur. Sahur itu ya perlu makan. Makan niku dalam bentuknya ya perlu duit, butuhku. Yang namanya puasa itu buka juga makan lagi, minum. Nah, ma'aliyah yang lain adalah bukan hanya untuk kita, nak menggawai dhewe sithik we cukup. Terus mboten? Bapak Ibu itu kalau makan sekarang sudah porsinya saya yakin sudah berkurangnya aja banyak. Saya itu kalau makan dulu nggak pernah pakai nasi, sekarang pakai nasinya cuma 2 sendok saja. Lauknya yang banyak. Nah, jadi diwalik lawuh sego. Bukan lauk ayam, tapi lauk sego. Bapak Ibu, yang namanya ma'aliyah ini kita gunakan apa? Sedekah. Memberi sedekah, memberi makan takjil, memberikan banyak infak kita, ya.
Dan itulah ma'aliyah ya. Nah, sekarang mari kita kaji yang berikutnya adalah persiapan keimanan. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan keimanan kita? Ya. Kita ini harus menjaga ya, iman dan takwa kita stasioner. Stasioner niku istiqomah. Ajek. Nah, ajek. Jadi stasionernya ini ke arah meningkat, jangan sampai justru decline, menurun, jangan sampai. Maka tadi saya di awal menyampaikan, jangan segala sesuatu kita lakukan atas dasar seneng, karena seneng, nak seneng tak lakoni, nak orang tak lakoni. Itulah orang-orang yang nanti bisa istiqomah tanpa harus berbuat sesuatu yang menurut dia menyenangkan. Ya. Nah, karena yang namanya takwa, takwa itu adalah ketaatan, taat menjalankan perintah, taat tidak melaksanakan apa yang sudah dilarang Allah. Gitu. Jadi goalnya puasa adalah untuk takwa, muttaqin, derajat tertinggi manusia. Jadi puasa itu jangan sampai diniatkan untuk sehat, salah itu. Ya. Kalau puasa kok untuk sehat itu bonus. Jangan untuk dijadikan goal. Goalnya bukan itu, karena ayatnya jelas sekali. La'alakum tattaqun. Gitu. Jadi bukan agar supaya sifat, bukan sehat. Bukan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Saya menganalogikan begini. Kalau Bapak Ibu nyambut damel, Bapak Ibu niat bekerja apa? Pripun Pak? Niat Bapak Ibu kerja beribadah, karena memang Allah itu memberikan visi kepada manusia, visioner, pandangan hidup ke depan, cita-cita. Goalnya orang hidup di dunia itu, tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kagem ibadah. Nah kok nanti kerja dapat duit, bonus. Laras betul. Jangan sesuatu yang namanya kerja itu memang kerja dalam bentuk profesional itu kan mesti dapat duit. Orang diniati karena itu, mesti dapat kok. Orang diniati beto. Orang diniati mesti beto. Apalagi dalam bentuknya itu kita bekerja itu jelas, sudah jelas pekerjaan yang memang itu pekerjaan yang selalu mendatangkan seperti itu. Maka kalau orang itu sesuatu yang sudah jelas, nggak usah diniatkan karena itu, biar supaya kita mendapatkan yang goalnya tadi. Makanya ada orang bekerja dalam bentuknya tidak dapat uang memang pekerjaannya itu gotong royong, malah cucul duit, cucul tenaga, betul nggak? Jadi lihatlah, semua yang bekerja belum tentu mendapatkan uang, kecuali memang pekerjaan yang harus profesional di profesi dia. Gitu. Nah, sepanjang hidup ini kita harus menempatkan posisi itu. Allah memberikan sesuatu kehidupan kita, goalnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk ibadah. Maka segala hal yang ada niatkan satu, karena Allah ngibadah itu. Maka tadi berbuat baik tanpa ada sebuah niat karena Allah, niatnya mergo mesake tadi, ra entuk apa-apa, nggak ada value. Pahalanya nggak ada. Nah, makanya di sini jangan sampai kita mengalami penurunan. Ada ilmunya lagi. Nah, apakah kita termasuk yang diseru, dipanggil dari kalimat ini? Al-Baqarah 183 tadi. Nah, maka perlu pertanyaan ini dipertanyakan diri kita. Pertanyaannya, apa ya aku ki termasuk wong sing dipanggil oleh Allah? Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, hadisipun nomor 1903, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, orang ngibuli, orang bohong, orang nggak hoax, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan selama dia puasa itu.
ra butuh ngelihmu wiru ora ono gunane ngoten niku. Maka puasa banyak yang cuma dapat lapar dan dahaga. Puasa medis saja itu. Ya. Jasadiah yang dia tidak justru dapatkan dengan baik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini kita penting melihat perspektif ini. Masihkah kita beriman? Karena nanti ada indikatornya, kita itu beriman atau tidak, itu ada indikator yang kita bisa baca. Rukun Islam jelas 5. Nomor 1 jelas syahadat. Kalimat yang pertama sudah diucapkan oleh seseorang, orang itu masuk Islam. Pertanyaannya, rukun yang kedua dijalankan enggak? Belum. Sholat, burung sholat. Poso apa meneh? Apa meneh bayar zakat ora? Haji ya durung. Cuma syahadah saja dia baru lakukan. Sudah Islam. Leres apa betul? Tapi kalau iman, rukun iman itu 6 kudu jangkep. 1 enggak dilakukan, orang ono iman. Kalimatnya harus 100%. Iman itu ada di dalam diri seseorang. Ya, tidak. Iman kepada Allah. Dia iman kepada Allah. Neng ora iman malaikat. Ora iman masalah kitab. Kitab-kitabnya Allah itu ada 4 yang harus diketahui kita, yang harus diimani. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Salah satu ayat Quran awake dhewe ra iman itu sudah menjadi enggak iman. Contoh, bab waris saja. Sudah ada nasnya, Qurannya jelas. Pak awake dhewe nak bagi waris ki yo didumroto. Nah, ini sudah salah. Kenapa sebabnya? Oh, kuwi nak Quran diterapkan ini ya ora pas. Wah, ini sudah iman kita hilang. 1 ayat kita agak iman. Ngerasa betul? Iman itu harus bulat 100%. Nah, contoh lagi. Iman pada Allah ya kitab ya. Ning ora yakin qada dan qadar. Kita bisa ketemu di sini ini sudah qadarullah Bapak Ibu. Qadarullah. Maka segala peristiwa itu adalah qadarullah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kalau kemudian kita menolak takdir loro nolak, diberi sakit, itu sudah nggak beriman. Ini betul. Apalagi ketua partai itu wong Islam kuwi mengisane ngomong sesuatu yang dia tahu. Apa kuwi? Mikirnya hari akhirat. Wis tahu kok ning akhirat. Oh. Itu jelas terang dua iman. Sebab bagian rukun iman yang terakhir orang yakin, malah maidu. Benar Bapak? Jadi ini satu masalah rukun iman. Karena itu pertama yang harus kita siapkan Ramadan adalah iman. Dan iman ini yang namanya rukun iman ini tidak menggunakan logika pikiran kita, nggak bisa. Ya, area iman bukan area logika. Ya. Nah, coba Bapak Ibu. Berislam itu dengan syarat 1, cukup baca syahadat selesai. Cuma konsekuensi syahadat itu yang tidak mudah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar. Jadi ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Nah ini bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak pantas diprioritaskan, tidak pantas diutamakan kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jadi itu kontekstualnya tidak mudah. Implementasi di dalam diri manusia ketika la ilaha illallah tidak mudah. Maka itu untuk ending kehidupan manusia itu jadi parameter, jadi tolok ukur manusia itu husnul khotimah atau tidak. Karena itu kalau orang tidak mengilmui tentang syahadah itu, gimana mau bisa terjadi husnul khotimah? Husnul khotimah itu perencanaan jangka panjang, tidak bisa mendadak begitu mati dari la ilaha illallah, belum tentu bisa. Karena la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan tapi behavior, perilaku kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian,
Di sini. Puasa itu syaratnya pertama beriman. Lah, sekarang yang tidak beriman tidak diseru. Orang disebut-sebut sama Allah. Jika orang beriman menjalankan puasa Ramadan, maka sama sekali tidak dinilai sebagai bentuk amal ibadah kecuali niatnya karena Allah. Nah, niatnya karena Allah itulah kalau dia ngaku iman, maka dia bukan karena yang lain-lain gitu. Jadi jangan salah niat gitu. Coba Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dahaga tadi. Nah, ini yang jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kesempatan, karena tidak semua orang diberi kesempatan hadir di dalam Ramadan ini bisa menjumpai Ramadan. Terus betul? Bisa jadi menjumpai ning reso poso. Nangis malah repot juga loh. Nah, jadi kita ini doanya agar supaya kita dimampukan, supaya bisa dimampukan ketemu Ramadan, bisa ibadah Ramadan, puasa tadi. Nah sekarang Ibu dan Bapak, nopo toh indikatornya orang itu kalau imannya nggak ada, hilang di dalam diri kita, otomatis hilang iman, takwanya hilang. Karena syarat takwa adalah iman. Nah sekarang indikatornya bukan indikator yang sulit-sulit. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Cobi awak dewe memetakan gitu. Persoalannya cuma sepele. Bapak Ibu asring mboten memprasangkai yang negatif terhadap sesuatu, termasuk seseorang. Itu tanda-tanda kita hilang imannya. Kok bisa? Kok bisa saya mengatakan ini sebagai prasangka buruk, indikator sebuah keimanan kita lenyap? Perintah ayatnya jelas Bapak Ibu di Quran itu. Janganlah memprasangka-prasangkai. Nah, itu. Karena prasangka itu cuma dua, suudzon dan husnudzon. Ketika kita ini suudzon, maka sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu tadi yang dimaksud adalah suudzon. Karena suudzon itu sudah nanti menjadi derivat berikutnya tindakannya. Lalu kalimatnya jangan memata-matai, kan itu. Lalu mencari-cari salah orang, itu selalu begitu Bapak Ibu. Maka kalau kita ini seringnya, nah maka kita bisa petakan begini. Aku sedina kuwi lebih dominan mikir elek apa mikir apik? Mikir positif apa pikiran negatif? Niku. Pemetaan diri. Maka persiapan masih dalam satu. Aku termasuk orang yang diseru enggak oleh Allah? Imanku ono ora? Lah kok masih 90% gawene suudzon? Niku coba dirubah. Karena kita ternyata masih belum iman. Niki gampang-gampang susah loh. Ngerti betul? Jangan sampai kita puasanya puasa medis tadi, ya rugi kita. Berprasangka buruk ini karena kita lebih menggunakan niki di dalam satu hal yang kita sering tidak sadari. Orang itu lebih sering menggunakan perangkat intelektualitas dirinya yang berupa panca indera dan akal. Panca indera dan akal. Iso didelok, iso dirungokke, iso diraba, iso dirasake. Itu panca indera. Lalu iso dinalar, logis. Maka kalau segala hal dengan itu kita menjadi hilang iman, mudah sekali hilang iman. Karena nanti nggak akan percaya dengan hal yang tidak bisa dinalar. Wong nikah niki wong loro uripe kok iso cukup tinimbangane dheweke urip wong dhewean. Wong do rawani nikah niku mergone ngoten niku. Cah nom-nom niku, Pak. Wah, aku ki urip sak aku dhewe isih kurang apa meneh nggo nikah. Nah, niki logika ekonomi niku, matematika. Ya. Jadi pada posisi seperti itu menyebabkan melihat sesuatu yang dia lihat tidak menyenangkan, tidak baik menurut mata kita,
maka kita mengatakan itu sesuatu yang ya akhirnya kita persepsikan itu buruk. Allah sudah mengingatkan lewat Quran. Ya, boleh jadi apa yang kamu lihat itu sesuatu yang menyenangkan, baik menurutmu gitu kan. Tapi belum tentu itu membawa kebaikan untukmu. Betul? Apa yang kamu lihat, kamu rasakan itu adalah hal yang buruk, belum tentu itu adalah membawa keburukan bagimu. Bisa jadi boleh jadi itu kebaikan untukmu. Betul? Nah, ini orang berprasangka buruk karena menggunakan indikator intelektualitas itu. Padahal Allah memberikan perangkat intelektualitas yang lain. Kita diberi intuisi. Intuisi niku ora iso nganggo logika, Pak. Karena itu menggunakan kecerdasan spiritual itu. Begitu lihat tanah ini, tidak usah ngitung matematika, langsung iki tanah ini prospek ini. Nggo bisnis mesti dadi tenan. Ora ngitung mumet ning ndelok, tapi dia hubungan ke atas. Itu intuisi. Ainul yakin. Ini cocok. Tidak mikir panjang dia, karena memang nggak pakai pikiran. Namanya intuisi. Ada juga naluri. Wong seneng karo wong lawan jenis niku naluri, rasa sinau S3. Ora perlu S1. Ngerti mboten? Mesti engko nek iso seneng rasa dadak. Mbak aku diajari seneng karo wong. Waduh. Ra iso. Ora perlu. Niku Allah karuniakan seperti itu, instinktif, pakai insting. Wong nyupir niku rasa dari iki mlebu ra ya wis nganggo insting, masuk. Nek didelok langsung koyone ra cukup. Itu Allah memberikan kecerdasan yang menggunakan bukan pakai logika. Gitu. Pakai naluri, pakai nurani. Itu. Maka kita ketika menggunakan nurani, itulah bisikan-bisikan Allah Asmaul Husna di situ. Ketika kita menjalankan sesuatu dibisiki oleh Allah, maka kita yakin jalani. Terjadi sesuatu yang kebaikan yang ada pada kita. Bapak Ibu, kita bisa indikator iman hilang, salah satunya juga khawatiran. Ya, khawatir ini mesti wong ketakutan, nggak mungkin tidak. Khawatir sesuk arep mangan apa. Sudah hilang bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Nggih betul? Khawatir itu takut karena dia orang tuanya khawatir itu adalah takut. Takut punya anak namanya khawatir punya anak namanya was-was. Was-was punya anak stres namanya. Stres dia anak jenenge depresi. Urut-urutan niku niku. Maka dalam kondisi seperti itu orang ketakutan itu orang duwe iman, orang duwe gandulan cekelan Allah ada di dalam diri kita semua bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Maka pada posisi seperti itu kita hidup ini selalu jangan takut ada Allah gitu. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu asring mboten duka marah. Jadi amarah ini adalah bagian dari indikator kita lenyapnya iman. Orang yang marah bisa berbuat kriminal. Kata nopo kan? Bisa membacok orang, betul enggak? Sebab apa? Marah. Kemarahan ini adalah bagian yang menyebabkan seseorang ini tidak lagi ada iman. Logikanya ra ono, misal juga hilang, akalnya sudah hilang. Makanya itu bagian dari hilang iman dan takwa. Nah, ada lagi nih, mudah mengeluh. Ya kan gampang toh. Udan, waduh udan. Wis nganggo wah ini wis ngeluh itu. Wah udan terus. Wah panasnya. Wah semuanya. Kesandung, waduh. Nah, kesandung, astagfirullah. Alhamdulillah ming melecet. Nah, tapi kalau waduh itu menunjukkan ketakutan kita Bapak Ibu. Maka ketika orang mengeluh boleh mengeluh hanya satu, keluhkanlah kepada Allah.
Ya, berkeluh kesahlah pada Allah. Jangan keluh kesah pada manusia sing dikai keluhan belum tentu seneng. Leres mboten? Karena itu sampah bagi kita. Jadi segala hal yang sulit kita sudah ngeluh. Harusnya segala hal sulit. Insya Allah kalau Allah memberikan kesulitan, di balik kesulitan itu kemudahan. Pun cetak ayatnya gitu. Jadi orang duit iman kalau dia sulit aja takut ya terhadap kesulitan wedi. Sorry ini kok malah tadi. Nah, yang berikutnya, mudah membenci sesuatu yang sering tidak masuk akal. Karena itu tadi iman tuh memang tak pernah bisa dilogika. Ya tadi orang duwe ilmunya banyak neng kok murtad. Jadi orang itu punya ilmunya sedikit neng kok dia ibadahnya kuat, kemampuan keimanannya luar biasa. Orang diwedi, onone meng seneng terus. Tapi wong sugih blegedu, wong selalu khawatir. Jangan dikira orang itu semakin kaya justru menjadi manusia paling penakut. Leres mboten Bapak Ibu? Wong paling tambah sugih nak ra duwe iman menjadi semakin naik ke peringkat kekayaannya, semakin ketakutannya lebih tinggi. Gitu. Nah, yang berikutnya, tidak mudah berterima kasih. Loh kok iso sih? Wong ra iso terima kasih orang duwe iman. Berterima kasih niku diperintahkan apa mboten? Diperintahkan Bapak Ibu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita ini bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Bersyukur niku terima kasih terus mengoptimalkan apa yang diberikan itu. Duwe otak berterima kasih dimanfaatke sing apik. Aja dianggurke engko ndak marahi pikun. Cepet pikun. Terus duwe tangannya dimanfaatke sing apik nggo berkarya yang bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sampai dienggo menyakiti orang. Itu namanya mengoptimalkan. Berterima kasih terus mengoptimalkan. Allah sudah memberi apa? Optimalkan. Gunakan untuk yang terbaik dan untuk berbuat kebaikan. Itu makanya orang yang berterima kasih dengan manusia, dia akan bisa berterima kasih pada Allah. Nabi ngendika ngoten, wong sing ra iso terima kasih karo menungso, karena menungso ini kan ketok, weruh, dirasa, iso dirungokke, iso didelok. Kok ra iso? Maka dengan yang tidak dia bisa lihat, kan dia nggak pernah bisa melihat Allah kan? Tidak pernah bisa melihat Allah, maka tambah ra iso terima kasih. Niku Bapak Ibu. Tidak senang mendengar nasihat. Nasihat itu inspirasi. Padahal nasnya jelas. Di dalam Al-Asr itu kan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu kita itu kalau ingin menjadi orang yang tidak rugi punya waktu. Jadi kalau kita pengajian ini isinya nasihat semua. Wong kuwi nek ra iso diberi masukan, mergane tekanan di dalam dirinya terlalu tinggi. Orang bernafas nih dulu, itu bisa masuknya udara luar ini masuk ke dalam diri kita karena di dalam rongga paru-paru kita ini di dalam alveolus itu tekanannya rendah, maka dimasuki yang tekanan di luar tinggi masuk. Kita dikeluarkan maka dia kemampuan alveolus itu memberikan tekanan yang tinggi agar lebih besar dari lingkungan ini. Tekanan udara ini kan ada ukurannya, barometer. Jadi itu mengembang, kenapa itu dibuat mengembang supaya ini tekanannya turun. Karena hukum Boyle, ketika terjadi volume meningkat, tekanan di dalamnya turun, makanya mengembang. Terus dia bisa masuk. Orang yang dalam keadaan dia mengembang, tekanan turun, itulah orang-orang yang tawadhu. Itulah orang-orang yang tidak merasa diri tinggi hati, maka rendah hati, maka dia bisa masuk di dalam dirinya. Orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah karena merasa tinggi, dia merasa tinggi, sombong jadinya. Nah ini
mendengar nasihat itu bisa didengarkan oleh orang-orang yang tidak pernah sombong. Nak sombong aku wis iso, aku wis tahu, aku wis ngerti. Nah wis bubar kabeh, ra ono sing iso mlebu. Nggih napa mboten? Tidak mau mendengarkan dan tidak mau mendengarkan. Nah, tidak mampu istiqomah jelas bahwa namanya istiqomah itu dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Kalau istirahat orang semua bisa, sing angel ini istiqomah. Gitu. Yang sulit itu istiqomah, yang mudah itu istirahat. Pada isi. Nah, istiqomah itu membutuhkan tadi mindset pikiran kita jangan sampai like and dislike. Jangan sampai suka dan tidak suka. Pelit terhadap berbagai hal. Senyum wis pelit. Dina lara untu, Pak. Jadi setiap hari sakit gigi, hari ini angel guyune angel. Senyum juga susah. Ya. Memberikan pertolongan, perhatian, ngaruhke sulit sekali orang. Apalagi yang berkaitan dengan harta. Tenaga wae angel, pikiran wae angel. Ada orang bertanya, "Aku ora iso jawab." Rasa ndak mikir penting, wis langsung aku ora iso jawab. Jadi langsung menolak. Jadi bukan berpikir ketika ada orang bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu?" Bukan begitu. Tapi kalau orang beriman, ada orang yang kayaknya bingung, tidak tahu gitu, dia datangi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu?" Kadosipun wonten ingkang dipun padosi. Dia menawarkan untuk memberikan pertolongan. Itu kalau orang beriman. Nah, puasa itu harus dibingkai dengan ini, behavior, perilaku niku. Maka persiapan puasa ini di situ. Karena ketika seseorang itu berpuasa tapi perilakunya seperti orang tidak berpuasa, ya tadi hanya dia enggak makan dan minum, ya itu puasanya puasa biologis tadi. Nah, yang berikutnya adalah tidak mampu menahan dan mengendalikan kesenangan diri, Bapak Ibu. Mengendalikan kesenangan diri ini ora gampang. Pengalaman saya, tidak makan nasi itu bukan karena sakit, Pak, Bapak itu. Nah, di penyakit gula ora mangan sego niku ana gegayuhane. Kalau saya tidak makan nasi hanya mengubah gaya hidup. Tak coba aku ki mangan ora tergantung sego, ngoten niku. Bisa 3 tahun, Pak. Segala hal yang berbau karbo itu saya turunkan, dan yang nasi sama sekali tidak. Minum gula juga tidak. Yang berikutnya dalam bentuk kalau ada sesuatu yang sangat disenangi, Bapak Ibu, remen tongseng kambing misalnya. Nak pas pengen banget, aja dituruti. Nak dituruti tanduk. Leres nang mboten? Oh, jangan. Itu kesenangan, Pak Ri. Jadi kalau kita ini duwe kepinginan banget, rasa dituruti. Nek nak ora kepengin, tuku undut. Tidak, pasti Bapak Ibu ora bakal tanduk. Leres napa mboten? Makanya jangan nuruti keinginan. Lakukan sing ora dipingini sak madya. Jadinya tidak menggejolak, Bapak Ibu. Pengen banget apa? Kono rasah wae. Ning nak pas momene ora pengen lakoni. Itu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Makanya ketika kita melakukan segala sesuatu, sithik ning ajeg Nabi ngajari ngoten. Nggih. Lalu tidak pernah bertafakur. Maka orang-orang yang tak pernah bisa mengambil hikmah pelajaran-pelajaran yang Allah berikan, hidayah-hidayah itu, ora ngerti, ketemu orang ya biasa wae. Padahal ketemu dengan orang itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, ada nasihat, ada perilaku dia yang bisa kita ambil pelajaran penting. Siapapun orangnya, tidak memandang siapapun dia, ya, jangan dilihat profesinya, jangan dilihat umurnya, jangan dilihat, lihatlah apa yang dilihat itu. Jangan melihat dengan embel-embelnya. Maka kita akan menemukan sebuah nasihat-nasihat yang penting buat kita. Ada itu misalnya di angkringan, jangan seorang yang penjual angkringan tidak sebagai guru, dia bisa jadi guru bagi kita. Karena itu bisa jadi ada ilmu Allah di situ.
Ya, jangan sampai melihat orang itu karena melihat belegeran nih tertipu kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana mengubah prasangka yang buruk menjadi prasangka yang baik. Nah, di sini jelas sekali Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-Hujurat 12 itu perintahnya, hai orang yang beriman, kan perintahnya lagi untuk orang yang beriman. Maka kalau orang itu tidak punya itu ya nggak iman, nggak diseru. Janganlah terlalu banyak sangka menyangka, sungguh sebagian prasangka adalah dosa. Jadi kalau orang itu suka berprasangka buruk, dia nggak diseru oleh Allah. Memang dhewe wong ora perlu dikandani dengan sesuatu yang seperti itu. Makanya seseorang itu imannya ada, maka dia selalu husnudzon apapun yang dia terima. Sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, menurut persepsi kita, menurut realita yang kita lihat, tapi itu adalah qada dan qadar Allah terbaik buat kita. Maka yakin itu mesti ada kebaikan. Kalau orang bisa kayak gini, itulah kita mengubah sesuatu yang buruk sebuah kebaikan. Kok diweni gagal? Alhamdulillah, saya gagal ini pasti ada kebaikan di kegagalan itu. Karena kita sudah justifikasi, gagal ki elek, sukses ki apik. Padahal itu nilai yang sama. Maka kita itu adalah semua atas izin Allah. Karenanya kita harus belajar dari kegagalan. Bukan belajar dari kesuksesan saja, tapi belajar dari kegagalan. Kenapa kok iso gagal? Dipetakan. Oh ini. Maka lakukan yang tidak seperti itu. Nah, jadi melihat sesuatu keburukan bukanlah keburukan. Sesuatu yang menderitakan bukanlah penderitaan. Sakit itu nggak menyenangkan. Semua orang nggak pengen sakit. Tapi itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Aku ki kok dikei lara to ya, aku ki kurang opo. Ini kok ora iso nampa sakit. Laras betul. Banyak orang itu diberi sakit mengeluhnya luar biasa. Padahal kalau kita diberi sakit, alhamdulillah Allah berikan peringatan buatku dan aku biar sabar. Maka kalau saya sabar itu mesti ada dalam pertolongan Allah itu dibalik kesabaran kita. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, pasti akan menolong kita. Yakin atas pertolongan Allah. Rasulullah nanti ngendika, hindarilah prasangka karena prasangka itu berita yang bohong. Paling bohong itu adalah dalam bentuk prasangka. Karena dia nggak pakai data prasangka buruk itu. Nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, ini salah satu khalifah ya. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka karena buruk sangka itu meruntuhkan ibadah dan memperbanyak dosa. Tambah nambahi dosa. Jelas meruntuhkan ibadah karena tidak ada lagi nilai iman itu. Nah, dan di dalam Quran surat An-Nahl ayatnya 8, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Di sini yang kadang kita sok tahu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan penderitaan yang sepertinya paling menderita di antara manusia sejagat, maka yang terjadi kita ini sok tahu. Kenapa sebabnya? Ada orang lain yang banyak lebih menderita dari kita. Nak duwe loromu irung sepiro tinimbangé Nabi sinten? Ayub. Niku dikai lara sing paling lara sak donya iki sing paling duwe lara luar biasa ya Nabi Ayub. Oh. Arep nandingi sinten? Nabi Ayub. Lara wis pirang-pirang sakit. Nah, coba. Ini Bapak Ibu, gambar ini melihat sesuatu, bendanya sama. Ning wong bisa nanggapi beda-beda. Orang itu lihat ular, bendanya kan sama ular. Tapi orang melihat ular itu beda-beda persepsinya. Ada orang melihat ular, langsung dia ambil pentung tutukin ularnya. Ada orang melihat ular, kemudian, bagus sekali ularnya, dilus-lus.
Nah, wonten mboten ngoten niku? Wonten ning awis-awis. Ada juga ular gitu, njupuk cutik disingkirke. Kaya usah pitik. Kok ora digebuk sisan to? Digusah biasa. Beda-beda. Kita ini melihat segala sesuatu juga beda-beda, makanya itu yang menyebabkan kita ini termasuk imannya hilang apa mboten niku teng niku. Makanya melihat Ramadan datang ada orang menyambutnya dengan macam-macam. Nah, wong bisnis ya terus ngiklanke sarung. Tanda-tanda Ramadan mau datang, TV iklannya sarung. Banyak sekali, banyak iklan. Gitu. Makanya Islam itu melarang orang itu berpikir negatif dan merintahkan untuk berpikir positif. Nah, ini Bapak Ibu. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang musyrik, laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Wis, iman niku makane ilangi mawon. Wong berpikir buruk niku ora menguntungkan, justru merugikan. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Prasangka elek ya wis eleke kedaden tenan niku. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Makanya ini diazab bagi kita yang berprasangka buruk. Nah, di hadis juga disampaikan sesungguhnya Allah berfirman, hadisnya qudsi ini. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita ini prasangka pada Allah baik, maka Allah memberikan kebaikan. Betul yang terjadi pada kita. Prasangka kita buruk, keburukan tenan, diburuki tenan ke kita. Maka jangan pernah prasangka seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi yang saya sampaikan ayatnya mengenai kita sering berprasangka. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, orang tidak banyak tahu ini. Karena itu Allah itu maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ini konsep orang itu ketika diri manusia ini selalu dirundung oleh prasangka persepsi dirinya. Jadi akhirnya orang itu rangsangan emosional. Karena manusia ini di otaknya ini ada bagian sistem yang di situ memang Allah siapkan namanya sistem limbik yang ada berupa bagian amigdala itu pusat untuk amarah. Neng amarah itu disiapkan untuk orang biar siaga. Tapi kebablasan akhirnya menjadi stimulasi yang tidak bisa baik untuk manusia itu. Ketika orang itu dirangsang emosional, ya, emosional itu macam-macam tadi melihat sesuatu, maka di dalam pikirannya itu, wah ini mesti buruk bagiku, wah ini mesti merugikan aku, wah ini mesti membahayakanku. Maka kesiapsiagaan kita terus jadi emosi. Ini yang akan menyebabkan bagian limbik itu, bagian talamus dan hipotalamus itu akan masuk ke dalam sistem saraf yang bisa dikendalikan kesadaran. Namanya saraf otonom. Kita itu ada 90% diatur oleh ketidaksadaran. Ya, nafas, rasa tidak mikir, nafas awake dhewe nafas terus. Darah mengalir, denyut jantung, rasa tidak dipikir, tung, ayo sing rotok cepet, rasa tidak dikongkon, dia bisa cepat sendiri. Tekanan darah, ora iso kita atur seperti itu. Jadi semuanya. Nah, ini kita ketika terangsang, ini tekanan darahnya bisa tinggi, denyut jantung bisa meningkat, gejolak hormonnya bisa kacau. Makanya wong randi keturunan diabetes bisa diabetes, merganya apa? Karena dia stres. Maka bisa kena non dependent insulin, diabetes tipe 2. Ya, itu. Makanya Bapak Ibu, panca indera kita ini jangan digunakan sok kleru. Marai penyakit, organ semuanya terkendali oleh bagian yang tidak bisa kita atur sendiri. Makanya ketika pikiran buruk bisa sampai lambungnya kok jadi asamnya naik. Bapak Ibu, kenapa puasa itu dalam keadaan puasa kok kuat? Allah sing maringi kuat. Kok iso? Iman. Aku yakin Allah memberi kekuatan kuat walaupun sahurnya meng sak tegukan minuman.
karena tidak pakai logika. Sehingga apa yang dia lihat itu sudah langsung masuk ke dalam otak, terus masuk ke hati dalam bentuknya yakin Allah, maka semuanya akan terkendali. Kendaraan fisik kita itu hanya ngikuti aja. Makanya ini bisa sampai kemana-mana. Kenapa orang itu stres kok kepoyo-poyo? Kenapa kok stres itu bisa mabyur? Kenapa orang stres itu bisa diabetes? Ini karena gangguan-gangguan di sini nih, Bapak. Kenapa orang stres kok jantungnya ngap-ngapan gitu? Berdegup cepat sekali. Semuanya, organ kita kena semuanya. Maka ketika kita itu melihat sebuah stresor, ular itu stresor, panas stresor, sing marai iso stres, tapi tidak harus bisa menjadi stres. Nih, karena itu otak kita ini melihat sesuatu jangan prasangka buruk. Prasangka kan baik. Prasangka buruk maka orang bisa terpacu gula darahnya naik. Jadi glukosa naik. Orang bisa tensinya naik nih. Noradrenalinnya menjadi naik. Epinefrin dan norepinefrin itu yang menyebabkan bisa tekanan darah naik. Nah, ini cuma organ kecil di atas ginjal kita ini yang bisa menyebabkan macam-macam. Makanya di sini Bapak Ibu ada peristiwa apa? Ramadan. Peristiwa apa? Semua apapun yang kita hadapi. Maka dipikir dengan baik, gunakan dengan hati, kembalikan ke Allah. Nah, sehingga tidak ada sesuatu jadi masalah. Even is not disturb. Tidak mengganggu. Ini peristiwa ora bakal ganggu. Oh, peristiwa ini mesti apik banget. Nah, jadi semuanya akan menyebabkan kita baik-baik saja, tidak stres. Tapi nggak bikin, wah akhirnya jadi stresnya tinggi. Maka ketika kita puasa, ono sing wong maido awake dhewe ora apa-apa. Ono sing membuat mancing kita marah, aku ora terpancing. Posone pakai iman. Karena melihat segala sesuatu dia rubah menjadi positif. Wong bojone wis sekian tahun ndelehke anduk iki ya wis bola-bali sak nggon-nggon. Kok isih dinesoni? Lho kok isih dinesoni? Itu tandanya kita lupa bahwa itulah suami kita atau istri kita. Ya sudah, ini caranya Allah memberikan aku pahala. Lewat apa? Aku nyikirke anduk lho kan penak banget kok. Coba arep nesu piye? Wong senengane gledak-gledek. Coba kalau ibu atau bapak bola-bali melihat pasangan hidupnya ini seleder, dileki sak nggon-nggon. Mesti mengarep nesu dan nesu. Nek nak umpamane melihat kayak gitu terus kemudian kita lihat, alhamdulillah bojoku ngenehi pahala lewat anduk tak singkirke. Rasa nesu, penak banget posone ora batal pahalane. Tidak membatalkan pahala puasa. Coba kalau itu Bapak Ibu nesu-nesu pas poso, wis kedaten posone medis akhirnya. Betul enggak? Batal pahalanya. Posone ora batal, batal pahalanya itu. Rugi. Betul atau tidak? Nah, ini yang menyebabkan poso bonusnya iso sehat. Bonus, ya. Karena apa? Orangnya menggunakan iman, hatinya tenang. Apapun yang terjadi tenang, maka kita nanti dipanggil Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku penuh dengan ridho, kan? Dengan ridho itu menerima. Maka masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku, masuklah ke surga. Jadi wong kemerungsung apa diundang? Ya ayat Tuhan nafsul kemerungsung. Enggak ada. Sing diundang mutmainah, tenang. Tenang itu bahagia. Jadi poso isine bahagia. Ambok rumah kaya kapal pecah, bahagia alhamdulillah poso-poso aku iso resik-resik entuk pahala. Penak mboten? Ora ana sing mare kenceng. Ngaji penak sekali. Puasa manfaatkan setiap hari baca raketang saya. Ngapalke raketang saya. Ning continue rasa kebut-kebutan. Dhewe sekian ya aku urung ya. Mas, rasa ndelok wong liya. Sekarang hablumin Allah, ya, dalam bentuk ibadah seperti itu. Kemudian sempatkan kalau bisa memberi sedekah karena Allah, bukan karena wah pas poso. Wah, enggak usah. Poso itu dalam bentuk Ramadan itu hanya jangan sampai keliru niat tadi loh, Bu. Jadi nak sedekah orang meng pas poso tok. Jadi itu kita puasa
kita lebih mantapkan lagi. Wah, ini aku nggak mau main-main lewat waktu ini. Sedekah setiap hari, ya. Setiap subuh nyemplung ke celengan. Kita punya celengan sendiri. Kalau Aziz kan ada ya. Kali itu. Jadi itulah Bapak Ibu, persiapkan iman, dan dalam posisi iman ini jangan sampai lepas. Maka perlu kita latih. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik, dengan penuh ketenangan dan hati yang bersih dan suci. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan selalu kemampuan hidayah pada kita untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bisa kita amalkan bersama. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.